Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F081. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu SRS dan SKPL. Berikut ada anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Putra Dwi Ragarda dengan NPM 200810101001. Dan yang kedua ada Vito Fausta Majid dengan NPM 200810101009. Dan yang ketiga ada Givari Alifian dengan NPM 20081010100123. Dan yang terakhir ada Raihan Saneval Arianza dengan NPM 200810101026. Nah, yang pertama kita bahas yaitu SRS. SRS merupakan kepanjangan dari Software Requirement Specification. Baik, di sini ada definisi dari SRS, yaitu SRS adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Oleh karena itu, standar yang akan dibahas di sini adalah standar dari IEEE. Next. Selanjutnya ada keuntungan dari SRS. Yaitu yang pertama itu bisa menguraikan definisi masalah, yang kedua menguraikan masalah dengan tepat dengan cara yang cepat. Lalu manfaat dari SRS yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca mengenai spesifikasi dari suatu perangkat lunak atau sistem dengan jelas serta kebutuhan-kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional, serta batasan-batasan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem. Next. Lalu di sini ada standar dari kebutuhan SRS yang memiliki format IEEE. Yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada general description, yang ketiga ada specific description, yang keempat ada app index, yang kelima ada index. Nah, yang pertama ada introduction, yaitu pada bagian ini kita diberikan informasi tentang spesifikasi, baik itu mengenai definisi, tujuan, serta pengenalan secara umum mengenai SRS. Yang kedua ada general description, yaitu pada bagian ini kita dijelaskan mengenai perspektif produk, fungsi-fungsi produk, karakteristik user, dan batasan umum dari sistem. Next. Yang ketiga ada specific description, yaitu pada bagian ini menjelaskan mengenai yang satu, ada kebutuhan fungsional, kedua, kebutuhan dana, yang ketiga, kebutuhan kualitas sistem, yang keempat, batasan sistem. Yang terakhir yang keempat ada app index dan indeks. Pada bagian ini, app index dan indeks hanya melakukan tugas, yaitu menambahkan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam spesifikasi dari software ini. Next. Selanjutnya ada manfaat SRS, yaitu menjadikan bentuk perjanjian antara customer dengan supplier tentang software yang akan dibuat. Yang kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga, memfasilitasi transfer, misal software tersebut ingin ditransferkan ke pengguna atau mesin yang lain. Yang keempat, sebagai bahan rencana penjadwalan dan perkiraan biaya. Yang terakhir, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun SRS. Yang pertama ada sifat SRS, yang kedua ada lingkungan SRS, kemudian yang terakhir ada karakteristik SRS. Next. Yang pertama sifat SRS. Yang pertama terdapat fungsionalitas, yaitu untuk apa suatu perangkat lunak dibuat. Kemudian yang kedua, antarmuka eksternal. Dengan apa perangkat lunak berinteraksi dengan user, sistem hardware, perangkat keras di luar sistem, dan perangkat lunak lainnya. Kemudian ada performansi. Sejauh apa kecepatan, ketersediaan atau availability, kemudian waktu tanggap, respon time, waktu recovery dari berbagai fungsi perangkat lunak yang dibuat. Next. Selanjutnya terdapat atribut seberapa tingkat portabilitas, tingkat kebenaran, tingkat pemeliharaan, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai. Kemudian ada batasan perancangan, yaitu apakah diperlukan suatu standar bahasa yang khusus, kebijaksanaan, integritas basis data, batasan sumber daya, lingkungan operasi, dan lain-lain yang membatasi pilihan-pilihan yang bisa digunakan atau keputusan yang bisa diambil ketika perancangan. Next. Selanjutnya lingkungan SRS. SRS yang menjadi dasar bagi kontrak antara developer dan customer. Maka suatu dokumen SRS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu dapat diidentifikasi, kemudian dapat dijelaskan dengan simpel dan sederhana, dapat dilakukan validasi serta dites seperti tes reliable, tes accessible, kemudian dapat ditelusuri kembali atau traceability. Next. Kemudian terdapat karakteristik dari SRS yang baik. Yang pertama terdapat correct, yaitu benar. Kemudian unambiguous, yaitu tidak ambigu tapi jelas. Kemudian ketiga komplit atau lengkap. Kemudian 4 konsisten. Next. Yang kelima ranked for importance and or stability. Kemudian yang keenam verifiable atau dapat diverifikasi, kemudian modifiable dapat dimodifikasi, dan yang terakhir yaitu traceable dapat dilacak. Next. Selanjutnya, hal yang harus dihindari saat pembentukan SRS. Yang pertama, over specification. Melakukan penjelasan yang berlebihan serta berulang hingga menyebabkan tidak jelas. Kemudian, inconsistency, tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, ambiguity, ketidakjelasan dalam kata. Kemudian yang keempat, menuliskan mimpi, yaitu hal yang tidak dapat dilakukan. Next. Kemudian aspek yang harus dilihat dalam SRS, yaitu yang pertama fungsi. Dapat menjelaskan fungsi perangkat lunak atau ingin dipakai untuk keperluan apa, dan sifat perangkat lunak serta data. Kemudian non-fungsi, yang pertama terdapat dependability, yaitu keteguhan. Kemudian reliability, keandalan. Maintainability, pemeliharaan. Security, keamanan. Integritas. Kemudian ergonomik atau ergonomis, kemudian performance atau kinerja, kemudian constraint atau kontrak. Next. Selanjutnya terdapat komponen SRS. Yang pertama pengantar. Yang pertama terdapat tujuan, kemudian para penonton, pengguna yang dimaksudkan, cakupan, yang terakhir akronim dan definisi. Kemudian terdapat gambaran umum. Yang pertama
kebutuhan pengguna, dan yang kedua dependensi dan asumsi. Selanjutnya terdapat persyaratan dan fitur sistem. Yang pertama terdapat fungsional, kemudian yang kedua persyaratan antarmuka atau eksternal, kemudian yang ketiga fitur sistem, dan yang keempat persyaratan non fungsional. Next. Tujuan dari SRS yang pertama mendokumentasikan rancangan perangkat lunak yang diinginkan serta disepakati oleh pengguna atau klien. Yang kedua mendokumentasikan kebutuhan sistem sebelum diimplementasikan oleh pengembang. Yang ketiga memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem. Next. Pihak yang terlibat dalam pembuatan SRS. Yang pertama pemakai atau user yang mengoperasikan atau menggunakan produk final dari perangkat lunak. Yang kedua klien, orang atau perusahaan yang membuat sistem. Yang ketiga sistem analisis yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan serta menulis requirement. Kemudian pihak yang terlibat pembuatan SRS, software engineer yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat bekerja sama dengan sistem engineer berdasarkan SRS. Yang kelima programmer menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menuju serta memeriksa tes modul. Kemudian keenam test integration group, kumpulan orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu pihak yang terlibat dalam pembuatan SRS selanjutnya yaitu ada maintenance group atau memantau dan merawat performansi sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul. Lalu ada technical support, orang-orang yang mengelola pengembangan perangkat lunak termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Lalu ada staff dan clerical work, bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Keberhasilan perangkat lunak. Keberhasilan perangkat lunak bisa dilihat dari 9 aspek, yaitu ketelitian dari pembuatannya, kualitas dari spesifikasi perangkat lunak, integritas, ketelitian, proses pembuatan yang baik, mudah dikembangkan, jumlah versi yang tidak banyak. Lalu ada efektivitas rencana tes dan integrasi, dan tingkat kesiapan untuk sistem perawatan. Format SRS. Format SRS ada pendahuluan, deskripsi umum perangkat lunak, dan deskripsi rinci kebutuhan. Untuk pendahuluan terdapat tujuan, lalu lingkup masalah, definisi akronim dan singkatan, referensi, dan definisi umum. Lalu pada deskripsi umum perangkat lunak terdapat deskripsi umum sistem, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan, serta asumsi dan kebergantungan. Dan yang terakhir, deskripsi rinci kebutuhan, terdapat kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional, deskripsi data, kebutuhan non-fungsional, atribut kualitas perangkat lunak, dan kebutuhan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu pada bagian pendahuluan di sini ada tujuan untuk menunjukkan tujuan pembuatan umum SKPL secara umum, lalu ada ruang lingkup untuk mengidentifikasi perangkat lunak, jelaskan apa yang dilakukan dan menjelaskan penerapan softwarenya. Lalu next. Lalu di sini ada definisi, singkatan, dan akronim. Bagian ini memberikan penjelasan terhadap semua definisi, akronim,
dan singkatan yang dilakukan agar menginterpretasikan SKPL dengan benar. Referensi itu ada daftar lengkap dari dokumen yang dirujuk, identifikasi setiap dokumen, menyebutkan sumber-sumber, dan penyusunan dokumen dengan standar IEE. Lalu ada definisi umum dokumen. Bagian ini adalah ikhtisar dari dokumen SKPL. Bagian ini juga berisi tentang sistematika pembahasan dokumen SKPL. Lalu ada deskripsi umum perangkat lunak. Ada deskripsi umumnya bagian menjelaskan posisi perangkat lunak relatif terhadap konteks sistem lain yang melingkupinya. Ada fungsi produk, berisi tentang mengutarakan fungsi-fungsi dasar dari sistem. Dengan cara jawaban atas masalah hendak diselesaikan melalui pembuatan perangkat lunak. Oke, di sini ada karakteristik pengguna itu untuk kira-kira siapa aja yang akan menggunakan perangkat lunak yang dibuat ini. Lalu ada batasan-batasan yang berisi tentang kebijakan umum, organisasi atau lingkungan, keterbatasan karena perangkat keras, standar antarmuka ke aplikasi atau sistem lain, tuntutan pengoperasian secara paralel atau multiplatform. Lalu ada asumsi dan kebergantungan. Bagian ini berisi setiap faktor yang memengaruhi kebutuhan yang ditanyakan pada SKPL. Faktor-faktor ini merupakan pembatasan atas keputusan yang diambil untuk perancangan perangkat lunak, melainkan hal-hal di luar cakupan perangkat lunak yang didefinisikan. Lanjut. Lalu ada deskripsi rinci kebutuhan. Kebutuhan antarmuka eksternal, bagian ini terdiri dari antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka infrastruktur dan jaringan. Lalu ada kebutuhan fungsional. Bagian ini berisi tentang mendefinisi aksi dasar yang diambil oleh perangkat lunak untuk menerima dan memproses masukan yang menghasilkan keluaran. Lalu ada deskripsi data. Bagian ini menjelaskan spesifikasi baik dari kebutuhan numerik, statik, atau dinamik yang terletak pada interaksi perangkat lunak atau pada interaksi manusia dengan perangkat lunak secara keseluruhan. Bagian ini juga meliputi jumlah terminal yang dipakai, lalu ada kebutuhan non-fungsional. Bagian ini berisi tentang metode pendekatan pengembangan sistem yang digunakan. Lalu ada atribut kualitas perangkat lunak. Bagian ini menjelaskan tentang atribut kualitas perangkat lunak yang dapat ditampilkan sebagai kebutuhan. Atribut yang diinginkan harus dispesifikasikan. Lalu ada kebutuhan lain. Nah, kebutuhan lain ini menjelaskan pada bagian yang sebelumnya tidak dijelaskan seperti tentang kendala apa saja yang dialami. Lalu ada referensinya, ada ini. Lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.